الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الشيخ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: خلق الخلق خلق الله تعالى الأشياء خلق menciptakan oleh Allah Ta'ala al-asya'a akan segala sesuatu, la min syai'in bukan dari segala sesuatu, bukan dari sesuatu apapun. Yang dimaksud bahwa penciptaan alam ini pada hakikatnya dari tidak ada menjadi ada. Alam yaitu segala sesuatu selain Allah, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Alam ini diadakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Air adalah ciptaan Allah atau makhluk Allah yang mutlak, pertama kali diciptakan, diadakan olehnya. Nah, ingat-ingat ini, kita sudah pernah membaca karya Al-Imam Al-Harari, risalah tentang Ibtal An-Nuril Muhammadi, Awwaliyatin Nuril Muhammadi. Di dalam risalah ini dijelaskan dengan sangat tegas dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. وَجَعَلْنَا, dan menjadikan oleh kami, kata Allah, مِنَ الْمَاءِ, dari air, كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, segala sesuatu yang hidup. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Inna Allaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Inna Allah, sungguhnya Allah, lam yakhluq, belum menciptakan syai'an, suatu apapun, mimma khalaqa, dari apa yang ia ciptakan, qabla al-ma', sebelum air.
Dalam hadis lain riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Nah, hadis ini juga isinya isyarat dan penegasan bahkan bahwa air adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan olehnya. Adapun pendapat yang mengatakan yang walaupun belakangan atau di akhir zaman ini cukup populer, bahkan ditulis dalam beberapa kitab maulid tentang awwaliyatun nuril muhammadi, yang menyebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, ini tidak benar. Tidak ada dalil yang sahih menyebutkan itu. Bahkan hadis yang menyebutkan itu adalah hadis maudhu', seperti disebutkan oleh Syekh Al-Ghummari dalam kitab Mursyidul Hair, risalah kitab kecil judulnya Mursyidul Hair fi wad'i hadis Jabir. Di dalamnya dibahas tentang bahwa hadis yang menyebutkan Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah hadis maudhu'. Ini dikenalnya hadis Jabir, karena menurut hadis ini, hadis maudhu' ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Tidak ada periwayatannya dalam kitab apapun dengan sanad yang sahih. Kalaupun ada dikutip di beberapa kitab, adalah kitab karya para ulama belakangan, dan itu riwayat tanpa sanad. Nah, sehingga riwayat semacam ini hanya sebatas penyebutan, kutipan yang tanpa sumber, tidak boleh dijadikan dalil. Tidak boleh dijadikan dalil. Bertentangan dengan hadis-hadis di antara yang kita sebutkan tadi, juga tidak sejalan dengan firman Allah, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Adapun pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa Nur Muhammad sebagai makhluk Allah yang pertama diciptakan oleh Allah, disebutnya oleh mereka sahha kashfan, adalah sahih dengan jalan kasyaf. Ini juga pendapat rusak, karena ketetapan hukum atau ajaran agama dan apalagi menyangkut masalah akidah tidak boleh didasarkan kepada kasyaf. Sumber ajaran agama kita ini sudah jelas, Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, al-ijma', gitu. Apalagi pendapat yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah dari nur Allah. Lebih parah lagi,
Karena dengan mengatakan demikian sama juga dengan menetapkan Allah sebagai benda yang terbagi-bagi. Nauzubillah. Ungkapan mereka yang mengatakan khalaqahullahu min nurihi, ini ungkapan yang rusak. Secara bahasa disebutnya rokik. Rokik itu artinya kalimat yang dalam tinjauan bahasa tidak dapat diterima karena kontradiktif. Salah satu alasannya karena apa? Bertentangan. Ketika disebutkan khalaqahullahu min nurihi, Allah menciptakan akan nur tersebut dari nurnya. Min nurihi, nurnya Allah. Berarti nur Rasulullah ini bukan yang pertama, tetapi nur ini yang pertama. Atau kalau difahami min nurihi dari nur Allah bukan dalam makna makhluk, min nurihi, maka berarti menjadikan Allah sebagai benda yang terbagi-bagi. Nauzubillah. Makanya rusak pendapat begitu ya. Nah, kembali lagi kepada risalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'. Allah menciptakan segala sesuatu bukan dari suatu apapun. Ini harus difahami dengan baik. Yang dimaksud adalah bahwa makhluk yang pertama mutlak diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada tanpa bahan, yaitu air. Yaitu apa? Air. Nah, adapun makhluk-makhluk yang lain setelah penciptaan air adalah dari air. Nah, ini tidak bertentangan dengan ungkapan Imam Abu Hanifah la min syai'. Karena hakikat penciptaan Allah terhadap segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Itu yang dimaksud. Makna al-khaliq kemarin sudah kita bahas, al-ibraz minal adami ilal wujud. Khalaqa yang disandarkan bagi Allah maknanya apa? Al-ibraz minal adami ilal wujud, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, penciptaan segala sesuatu dari air. Nah, air inilah yang diciptakan pertama kali oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Hakikatnya selain air pun diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Hanya saja yang lain-lain selain air setelah penciptaan air diciptakan oleh Allah dari air. Nah, dengan demikian tidak bertentangan perkataan Imam Abu Hanifah ini la min syai'. Kata beliau khalaqallahu al-asya' la min syai', tidak bertentangan dengan firman Allah wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Karena yang maksud adalah proses penciptaan. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Paham tidak? Lanjut. Wa kana Allah Ta'ala, dan adalah Allah Ta'ala aliman, maha mengetahui. Itu maha mengetahui fil azali, pada azal. Artinya tanpa permulaan. Fil azal artinya apa? Tanpa permulaan, pada azal. Nah, sering saya sampaikan tidak boleh dikatakan
pada zaman azali. Nah ini gak benar, karena azali itu bukan zaman, azali itu bukan waktu. Keazalian bagi Allah maknanya apa? La bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Imam Abu Hanifah berkata, Allah aliman, kana Allahu aliman, adalah Allah aliman, Maha mengetahui fil azali, pada azal. Yang dimaksud itu tadi tanpa permulaan, bil asya'i, dengan segala sesuatu, qabla kauniha, sebelum keberadaannya, sebelum keberadaan segala sesuatu tersebut. Nah kemarin sudah kita bahas bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi baginya, sedetail-detailnya, serinci-rincinya, segala apapun diketahui oleh Allah. La yakhfa alaihi syai'. Allah mengetahui segala peristiwa sebelum kejadiannya dengan ilmunya yang azali, yang tanpa permulaan. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ilmu Allah sifat baginya azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkembang, bukan dengan jalan usaha, tidak baharu, tidak kedatangan lupa. Nah beda dengan ilmu kita. Ilmu kita baharu, ilmu kita dengan jalan usaha. Ilmu Allah qadim, tanpa permulaan, azali, tanpa permulaan. Qadim dengan azali maknanya sama. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan apa? Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab, fatba sabil al-haqqi utrahir riyab. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah, wa la yuqalu muktasab, tidak dikatakan dengan jalan usaha. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Nah ini yang disebutkan aliman fil azali bil asya'i qabla kauniha. Allah mengetahui setiap orang dari diri kita masing-masing, tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Masya Allah. Kita terkait diri kita sendiri banyak yang tidak tahu. Bayang nggak? Banyak banget. Jangankan yang belum terjadi, yang belum terjadi nyata-nyata kita tidak tahu jelas apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan. Bahkan yang sudah terjadi saja terhadap diri kita tidak tahu sering-seringnya, tidak tahu. Allah mengetahui itu semua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Siapa orang berkeyakinan ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah dari alam ini orang dihukumi kafir. Dihukumi kafir, seperti sekelompok orang yang mengaku berfaham filsafat, sebagian filosof, yang beberapa di antara mereka mengaku bahkan beragama Islam. Mereka mengatakan Allah la ya'lamul juz'iyat, kata mereka. Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang remeh-remeh, yang juzu, yang kecil-kecil. Na'udzubillah. Itu keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Nah, Imam Abu Hanifah dengan catatan beliau ini dalam Al-Fiqhul Akbar ini
membantah itu, membantah pemahaman rusak tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi baginya suatu apapun dari seluruh alam ini. Bahkan ilmu Allah itu ta'alluqnya, kita sudah belajar ya, sudah kita bahas dalam Jawharatul Tauhid. Ta'alluq ilmu Allah itu terhadap 3 hukum akal, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara mustahil, juga terhadap perkara yang jaiz. Al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Alam ini disebutnya al-jaizat atau al-mumkinat. Semuanya diketahui oleh Allah serinci-rincinya. Bahkan ilmu Allah ta'alluqnya, keterkaitannya tidak hanya dengan perkara jaiz saja, termasuk juga terhadap perkara wajib. Dalam hal ini hakikat Allah sendiri. Dengan ilmunya Allah mengetahui akan hakikat zatnya sendiri. Mengetahui oleh Allah dengan ilmunya tersebut akan sifat-sifatnya. Demikian pula dengan ilmunya Allah ini, Allah mengetahui segala perkara-perkara yang mustahil, al-mustahilat. Perkara mustahil itu apa? Apa Hud? Huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan pada akal akan keberadaannya. Barang mustahil itu barang yang nonsen, nggak ada. Keberadaannya dimustahilkan oleh akal. Nah, Allah mengetahui dengan ilmunya segala perkara yang mustahil tersebut. Nah, ini ketercakupan sifat ilmu Allah terhadap 3 hukum akal tersebut: al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Namanya ta'alluq. Ta'alluq ilmu Allah terhadap 3 perkara tersebut. Lanjut. Wa huwa, dan dia Allah alladzi qaddara, yang qaddara telah menentukan atau menetapkan al-asya'a, akan segala sesuatu, wa qadaha, dan yang telah menciptakannya al-asya'. Wala yakunu, dan tidak terjadi fid dunya, di dunia, wala fil akhirati, dan tidak pula di akhirat, syai'un, suatu apapun, illa bimasyiatihi, kecuali dengan kehendaknya Allah, wa ilmihi, dan dengan ilmunya Allah, wa qadaihi, dan qadanya Allah, wa qadarihi, dan qadarnya Allah, wa katbihi, dan ketetapannya Allah, fil lauhil mahfuz, di al-lauhil mahfuz. Nah, di sini ada 2 istilah yang populer biasa dipergunakan dan seringkali kita dengar, yang dikutip dari hadis Jibril. Hadis Jibril tentang makna iman. Tentang makna iman. Dalam hadis Jibril ini kan dibahas 3 perkara: iman, Islam, dan ihsan. Al-iman wal Islam wal ihsan. Dalam penyebutan atau penjelasan makna iman, ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, "Mal iman?"
Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir al qadari khairihi wa syarrihi. Al qadari khairihi wa syarrihi. Ada istilah qadar dan ada istilah al-qada. Sehingga kadang disebut qada dan qadar. Apa artinya qada Allah? Qada Allah artinya menciptakan oleh Allah terhadap alam ini. Yang dimaksud bahwa wajib kita berkeyakinan segala apapun, segala sesuatu mutlak, segala sesuatu selain Allah adalah diciptakan oleh Allah. Apa artinya diciptakan oleh Allah? Diadakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Nah ini makna apa? Qada. Mutlak segala apapun, termasuk dalam hal ini manusia dengan segala perbuatannya. Nanti akan ada penegasan dari Imam Abu Hanifah dalam risalah Al-Fiqhul Akbar ini, dalam bantahan beliau terhadap kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah. Mereka kelompok sesat yang mengatakan bahwa manusia, kata mereka, menciptakan perbuatannya sendiri. Nauzubillah. Nauzubillah. Orang berkeyakinan demikian itu dihukumi kafir, musyrik. Ada riwayat suatu waktu Imam Malik ibn Anas, ini gurunya Imam Syafi'i, ketika ditanya hukum menikahkan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki yang berfaham qadariyah, yang berfaham atau berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Apa kata Imam Malik ibn Anas? Jawaban beliau mengutip ayat Al-Quran, kata beliau, wala abdun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabakum. Dan benar-benar seorang hamba sahaya yang beriman itu jauh lebih baik daripada seorang yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang musyrik tersebut mengagumkan bagi kalian. Artinya apa? Imam Malik menegaskan orang Qadariyah kafir. Paham tidak? Nah, kembali lagi, wajib kita berkeyakinan bahwa segala apapun termasuk manusia dengan segala perbuatannya adalah ciptaan Allah, diadakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Perbuatan manusia ada dua macam. Yang pertama, af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang dengan ikhtiyariyah. Yang kedua, af'al idtirariyah, perbuatan dengan idtirar. Idtirar itu yang sifatnya tanpa dengan diikhtiarkan, tanpa diupayakan oleh manusia itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalkan peredaran darah dalam tubuh kita, itu namanya apa? Af'al idtirariyah. Seperti misalkan lagi apa? Rasa takut itu datang sendiri dengan idtirar. Enggak diusahakan takut itu. Enggak ada orang, saya mau takut dulu, enggak ada. Itu ada enggak ada itu. Atau misalkan dia mengatakan saya tidak akan takut, datang dia jam 2 malam ke kuburan, saya tidak akan takut. Datang ke kuburan, ada kucing lewat, kabur dia. Itu artinya bahwa takut itu idtirar, tidak dengan diupayakan. Kalau yang ikhtiyariyah seperti apa? Ya dengan jalan usahanya, ikhtiarnya. Jalan kaki berangkat, misalkan menulis, makan, minum, namanya apa? Ikhtiyariyah.
Nah, itu semua baik yang sifatnya ikhtiyariyah atau idtirariyah adalah ciptaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Mutlak dalam ayat ini, dan segala apa yang kalian perbuat. Tidak hanya dikatakan yang sifatnya ikhtiyariyah, tidak, tapi semua perbuatan dan segala apa yang kalian perbuat. Wa ma ta'malun. Artinya mutlak. Tidak hanya yang ikhtiyar saja yang diciptakan oleh Allah, tapi juga yang ikhtiyar. Dapat dipahami. Hakikatnya itu semua adalah ciptaan Allah. Diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Saya menggerakkan tangan. Gerakan tangan saya ini hakikatnya ciptaan Allah. Bukan artinya Allah masuk tangan kita, bukan. Yang dimaksud perbuatan tangan kita ini, gerakannya yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada adalah oleh Allah. Kalau tangan kita ini ciptaan Allah, maka sifat-sifat tangan kita juga ciptaan Allah, termasuk gerakan dan diamnya. Ini geraknya atau diamnya itu sifat tangan, juga ciptaan Allah. Dapat dipahami nih? Nah, di zaman kita ada kelompok yang mengambil faham sesat Qadariyah, yaitu golongan namanya Hizbut Tahrir. Walaupun sekarang udah bubar Hizbut Tahrir, alhamdulillah. Tapi secara perorangan ada mereka di masyarakat kesono kemari dengan membawa akidah rusak ini. Mereka mengatakan bahwa ikhtiar, perbuatan ikhtiar manusia bukan ciptaan Allah, kata mereka, tetapi ciptaan manusia sendiri. Ini dikutip oleh pimpinan mereka, pencetus pelopor gerakan Hizbut Tahrir yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku-bukunya. Karya-karya dia misalkan diantaranya Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, judulnya begitu. Dan beberapa karya yang lain dia mengatakan demikian. Nauzubillah, itu keyakinan rusak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah qadar. Apa arti al-qadar? Al-qadar artinya at-tadbir, pengaturan atau ketetapan. Yang dimaksud bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini, apapun mutlak, segala peristiwa dari yang kecil hingga yang besar, segala peristiwa apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan segala apa yang akan terjadi, termasuk nanti kehidupan akhirat yang tanpa penghabisan itu, semua itu adalah ketetapan-ketetapan dari Allah dengan qadar Allah, ketentuan, ketetapan, pengaturan darinya. Nah, ini yang ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah, wala yakunu fid dunya wala fil akhirati syai'un illa bi masyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa katbihi fil lawhil mahfuz. Masyaallah, ini penegasan yang sangat mantap betul. Jadi segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan qadar Allah, dengan qada dan qadar Allah, dengan ciptaan Allah dan dengan pengaturan atau ketetapan dari Allah, semuanya diatur oleh Allah. Masya Allah, ini bagian penting ini. Diulang sampai demikian oleh Imam Abu Hanifah untuk menegaskan keyakinan Ahlus Sunnah ini dan untuk membantah faham Qadariyah Mu'tazilah. Paham? Mau jalan? Ada orang berkeyakinan
Ini keyakinan rusak, kufur. Mengatakan apa? Kata mereka, qada dan qadar Allah itu adalah yang sudah terjadi. Adapun apa yang belum terjadi di masa mendatang bukan dengan qada dan qadar Allah. Nah, ini orang dihukumi kafir. Dan ada seperti itu di masyarakat. Di beberapa perguruan tinggi begitu mengatakan. Mahasiswa-mahasiswa yang jurusan filsafat, bahkan di Fakultas Usuluddin, beberapa di antara mereka berkeyakinan begitu. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak. Jangankan berbagai peristiwa dikatakan itu tidak ditetapkan oleh Allah, bahkan satu peristiwa saja yang kita memandangnya seakan remeh atau peristiwa yang biasa saja terjadi tiap hari, lalu dikatakan ini terjadi bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan ciptaan Allah, ini orang dihukumi kafir. Kalau ada orang mengatakan hadasa hadza bighairi taqdirillah, terjadi ini peristiwa bukan dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah, ini orang dihukumi kafir. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa segala apapun dicatatkan oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz sebagai ketetapan darinya. Sampai dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah sendiri, daun yang jatuh dari pohon kering, jatuh, rontok. Kita melihatnya Bang, sesuatu yang biasa, lumrah, tiap hari kita melihat. Tapi oleh Allah itu dijadikan apa? Pelajaran penting. Difirmankan olehnya Bang, illa fi kitabim mubin. Kecuali bahwa itu terjadi dengan ketetapan dari Allah dan ditentukan olehnya dan dicatatkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kitabim mubin yang dimaksud Al-Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Masyaallah. Al-Quran menegaskannya. Kebaikan terjadi dengan qada dan qadar Allah. Semua bentuk kebaikan. Demikian pula kejahatan, kemaksiatan hakikatnya terjadi dengan ketetapan, ketentuan dan ciptaan Allah. Bahkan iblis saja mengakui itu. Iblis mengakui bahwa dia disesatkan oleh Allah karena ketetapan dari Allah seperti itu. Iblis berkata apa? Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum shiratakal mustaqim. Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, Engkau yang telah menjadikan aku sesat. Iblis mengakui. Iblis dalam kekufurannya, tentu iblis kafir, tapi dalam masalah qada dan qadar jauh lebih paham daripada orang-orang qadariyah. Masya Allah, gitu kata para ulama, jauh lebih paham dibanding golongan Mu'tazilah, mereka yang mengingkari qadar Allah. Iblis saja mengakui adanya qada dan qadar Allah dalam kekufurannya. Dalam kekufurannya dia mengakui. Nah, jadi Imam Abu Hanifah dalam hal ini hendak menegaskan bahwa ketika beliau mengungkap di sini qaddaral asya wa qadaha wa la yakunu fid dunya wa la fil akhirati syai'un illa bi masyiatihi
ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa katbihi fil lawhil mahfuz. Ini betul-betul penegasan dalam bantahan beliau terhadap kelompok Qadariyah. Wajib kita pegang teguh bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan ciptaan Allah dan dengan ketetapan atau ketentuan serta pengaturan darinya. Masya Allah. Syekh Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan apa? Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar fa kun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin al ulama. Wa kullu amrin, setiap perkara, bil qada'i wal qadar, dengan qada dan qadar Allah, wa kullu maqdurin, dan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, fama anhu mafar, maka tidak ada jalan untuk menghindar darinya. Mau menghindar kemana? Orang sakit supaya kagak mati dibawa ke sana kemari diobatin sampai ke luar negeri, ke Singapura, ke Jerman, kemana tahu mati tidak? mati tidak mati. Allah menghendaki dia mati, mati. Gitu. Tidak ada jalan untuk menghindar dari ketetapan Allah. Fa kulluhu musalliman kay taslama, maka jadilah engkau seorang yang berserah baginya Allah, kay taslama, supaya selamat oleh engkau, watba', dan ikuti oleh engkau, sabilan nasikin al ulama, jalan para ahli ibadah, para ulama, orang-orang yang berserah kepada Allah. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharut Tauhid mengatakan apa? Wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wa wajibun, dan wajib, imanuna, beriman kita, bil qadari, dengan qadar Allah, ketetapan Allah, ketentuan darinya, wa bil qada, dan dengan qada Allah, bahwa segala sesuatu diciptakan olehnya. Kama ata fil khabari, sebagaimana telah datang dalam hadis sahih, dalam khabar. Itu tadi hadis Jibril. Dalam hadis apa? Jibril, juga hadis-hadis yang lainnya. Ada kan hadis Jibril bukan? Saya nulis buku judulnya gitu, Hadis Jibril, penjelasan hadis Jibril. Itu di-download di internet gratis. Penjelasan hadis Jibril. Sebarkan. Wallahu a'lam bishawab.